Halo, shalom semuanya anak-anak ibu. Selamat pagi. Sehat semua kan? Iya, semoga semua anak-anak ibu harus sehat dan kuat ya, supaya bisa mengikuti pelajaran ya setiap harinya. Oke. Di hari Senin pertama ini kita harus semangat. Oke, anak semua. Nah, pelajaran kita berlanjut ya tentang pecahan. Yang biasa pencampuran, sekarang masuk ke pecahan desimal ya. Pecahan desimal. Apakah pecahan desimal itu? Nah, ya. Apakah pecahan desimal itu? Nah, pecahan desimal itu ya adalah bilangan pecahan yang dimana berlaku nilai tempat. Nah, kenapa ibu garis nilai tempat yang terkecil ini? Ya, kenapa? Kalian anak-anak ibu pasti sudah mempelajari mengenai bilangan, ya, tentang nilai tempat. Pasti sudah dipelajari mana yang satuan, puluhan, ribuan, ya, ratusan. Nah, jadi yang terkecil adalah tentu satuan dalam bilangan, ya. Nah, oke. Setelah itu, ya, setelah satuan digunakanlah tanda koma. Tanda koma, lalu nilai tempat berlanjut ke setelah tanda koma ke persepuluhan, ya. Lanjut ke persepuluhan, ke seratusan, ke perseribuan dan seterusnya. Itulah mengatakan pecahan desimal, ya, menandakan pecahan desimal. Setelah satuan, nanti di belakang satuan ada tanda koma. Nah, sekali lagi ulang ya. Apakah pecahan desimal itu? Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang dimana berlaku nilai tempat yang terkecil, yaitu satuan. Ya, anak-anak udah pelajari nilai tempat ya dalam suatu bilangan. Setelah satuan digunakanlah tanda koma. Setelah satuan nanti ya gunakan tanda koma. Nah, lalu nilai tempat berlanjut. Setelah tanda koma, berlanjut dia menjadi ke persepuluhan, ke perseratusan, ke perseribuan dan seterusnya. Jadi tanda koma itu katakan setelah di belakang angka satuan. Oke, anak ibu, ya. Lalu ibu ada menyediakan tabel. Ini sudah bisa ibu hapus ya. Oke. Di sini ada tabel ibu buat. Nanti kalau kurang jelas, ya. Kalau kurang jelas nanti anak-anak ibu, ya, boleh buka buku matematika halaman 23 ya, supaya anak-anak bisa memahaminya, ya, dapat mengerti. Harus dibaca buku kembali nak ya. Setiap ada video-video pembelajaran ibu, boleh ya baca bukunya lagi, lihat. Boleh pelajaran dari lain dan diambil dari YouTube ya. Mengenai pelajaran kelas 5 boleh anak-anak ibu ya. Jadi nanti buka buku halaman 23 ya, buku matematika kita halaman 3 untuk melihat tabel yang lebih jelas. Nah, jadi nilai tempat ya, kita lihat nilai tempat dari suatu bilangan tuh ada ribuan, ratusan, puluhan dan satuan. Nah, tetap yang terkecil satuan ya, tetap yang terkecil satuan ya. Contoh ibu kasih ya bilangannya. Contoh 2115 koma, nah 05. Nah, lihat kemana anak ibu ya. Contoh bilangannya 2115
Ya, bacanya 2115, nah itu dia. Makanya dikatakan pecahan desimal. Ya. Lalu selanjutnya bagaimana mengucapkannya? 0, ya. 0,05. Bukan kosong ya, 0. Lagi ya. Cara membaca bilangannya 2115,05. Jadi 2000 sebagai apa? Sebagai ribuan. Ya kan anak ibu? Ya, ini nanti sebagai ribuan. Ya, nanti lihat buku ya. Halaman 23, lihat tabelnya nak ya. Nah, baru ini sebagai ratusan. Nah, lalu ini sebagai puluhan. Oke. Lalu yang 5 sebagai apa? Sebagai satuan. Nah, ini perhatikan ya. Sebagai satuan. Setelah satuan tadi bilangnya, baru kita letakkan tanda koma. Itulah dinamakan pecahan desimal. Oke anak-anak ibu, ya. Jadi 2115,05. Kita bisa kan nilai tempatnya ya anak-anak ya. Ini angka 2 sebagai ribuan, angka 1 sebagai ratusan, yang satu lagi sebagai puluhan, terakhir sebagai satuan. Setelah satuan baru ada letakkan tanda koma. Ya. Nah, yang ini apa, Bu? Nah, kalau sudah di belakang koma tidak ada lagi ribuan, ratusan, puluhan, nggak ada lagi nak. Ya, sudah per. Nah, dalam pecahan biasa nanti berlaku per sepuluhan. Makanya ada kata per, ya, per sepuluhan. Jadi ini sudah per sepuluhan. Nah, ini dia. Setelah satuan baru berlaku per sepuluhan. Angka pertama di belakang koma. Lalu yang 51 lagi, Bu. Nah, ini sudah per seratusan. Nah, ya, sudah per seratusan. Kalau tambah nanti ya, di belakang kalimat ini sudah per seribuan. Nah, NB, oke? Ya, sebelum NB, ya. Satu angka di belakang koma kita baca menjadi persepuluhan. Oke, satu angka di belakang koma ya. Satu angka belakang koma menjadi persepuluhan. Dua angka di belakang koma seperti ini menjadi perseratusan. Tiga angka di belakang koma, lanjut lagi ya. Contoh selanjutnya per seribuan, bahkan per mil atau per 10.000-an. Oke? Nah, jadi kita lihat dulu nilai tempat suatu bilangan tuh untuk menentukan pecahan desimal. Ya, MD ya. Dalam pecahan desimal, setelah satuan diletakkan tanda apa tadi Ibu bilang? Tanda koma. Nah, setelah di belakang tanda koma, angka-angka itu nak bukan lagi puluhan, ya, bukan lagi ratusan, bukan lagi ribuan, tapi sudah ada kata persepuluhan. Dua angka di belakang koma perseratusan. Tiga angka di belakang koma perseribuan dan seterusnya. Nah, jadi berlaku nanti di pecahan desimal ini ke pecahan biasa. Balik-balik kan semua pecahan ini menjadi pecahan biasa. Bisa kita rubah ke pecahan biasa. Contoh ya. Oke. 1,5. Nah, ini bagaimana caranya, Bu? Membuat menjadi kepecahan biasa. Nah, 1 membacanya 1,5. Berapa angka di belakang koma? Nah, ayo lihat anak ibu, berapa angka di belakang koma? Tentu satu angka, yaitu angka 5. Lalu kita buat menjadi pecahan biasa supaya nampak dia satu angka di belakang koma persepuluhan. Yaitu ini kita gabung menjadi
15/10. Nah, itu dia. Menjadi balik-balik ke pecahan biasa semua anak. Makanya tonton video ini. Boleh buka YouTube yang lain mengenai pelajaran matematika kelas 5. Tapi jangan lupa buku pun bisa kalian ya baca-baca, ulang-ulang ya anak ibu ya. Oke. Matematika itu tidak membosankan tapi mengenakan supaya bermanfaat betul buat anak-anak ibu kelak kemudian hari ya. Oke, jadi lalu contoh 2,1 ya. Nah, jangan dikatakan 2,12. No ya. Jangan dibaca 2,12. Tadi ibu tekankan di belakang koma tidak ada lagi apa anak ibu puluhan, ratusan, ribuan dan lain-lain. Jadi bagaimana cara ucapan ini bu atau membacanya bu? Begini, 2,12 dibaca masing-masing angka itu atau bilangan itu bisa tidak ada penggabungan 12 puluhan dan satuan, no ya. Oke, jadi 2,12. Oke ya, tulis ya. 2,12 ya, jangan 12. Oke, jadi nah bagaimana dengan pecahan biasanya bu? Nah, ini kita gabung lagi ya menjadi 200. Oh ya, berapa angka belum koma? Dua angka. Kalau 2 angka belum koma per berapa? Iya, per seratusan ya. 212/100. Itulah selanjutnya. Lihat di belakang satuan tanda koma ada berapa angka dia. Oke? Ya, tapi ingat ya, membacanya satu-satu. Jangan lagi ada puluhan, ratusan dan ribuan dan seterusnya. Tapi sudah satu-satu ya. 2,12. Jangan 2,12. Oke anak ibu. Itulah tadi mengenai nilai tempat dan cara memisahkan persepuluhan keseratusan. Ya, boleh juga. Contoh lagi ya. Contoh yang di belakang koma 3. Bikin dulu 0 ya. 0, 0 ya. Berapa tahu nanti kalau ada begini. Sejak mana ya? Membuat pecahan biasanya. Oke. 0,004. Berapa angka di belakang koma? 3 angka ya. Cara bacanya 0,004. Kita mau buat pecahan biasa, pecahan desimal ini. Ayo, jadi berapa jadi? Berapa angka belakang koma? Tentu 3 per seribuan. Jadi 4/1000. Nah ibu, inilah kata per itu ini. Makanya ada kata per 10. 1 angka belakang koma, per 100 2 angka belakang koma, per 1000-an 3 angka belakang koma. Ini ada pernya dalam pecahan biasa. Oke. Ya, kita lanjut nanti penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan desimal. Oke. Nana ibu, ya. Jadi ingat ya. Ibu ulang sekali lagi. 1 angka belakang koma per 10, 2 angka belakang koma per 100, 3 angka belakang koma per 1000 dan seterusnya. Cara membacanya 1/1 ya. Tidak ada puluhan, tidak ada ratusan, tidak ada ribuan. Jadi, nah seperti yang contoh tadi buat tadi ya, anak ibu ya. Jadi 2,12, jangan 2,12. Oke? Nah sekarang kita lanjut. Ya, supaya kita sampai lanjut ke. Oke, kita lanjut penjumlahan pecahan desimal. Aku udah paham kan? Nah, lihat nilai tempatnya nak ya. Setelah satuan ada tanda koma ya. Jadi satuan itu sebagai nilai tempat yang terkecil pada bilangan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut penjumlahan pecahan
pecahan desimal. Bagaimana penjumlahan pecahan desimal ini? Nah, tadi kan pecahan desimal adalah ya, di belakang satuan kita tulis tanda koma. Nah, untuk penjumlahan pecahan desimal ya gampang, sama juga nanti setelah paham penjumlahan pecahan desimal, tentu pengurangan pecahan desimal pun gampang ya. Nah, setelah ya dalam pelajaran penjumlahan desimal, peletakan tanda koma sesuaikan dengan nilai tempat. Ya, peletakan tanda koma sesuaikan dengan nilai tempat ya. Contoh ya, sesuaikan dengan nilai tempat. Di sini ada Ibu ambil contohnya. Ya. Ya, Ibu. Dalam penjumlahan tempat ini ya, kita lihat nanti nilai tempat pada bilangan tuh. Nah, intinya penjumlahan maupun pengurangan pecahan desimal ya, letak tanda komanya harus sejajar. Letak tanda komanya harus sejajar dengan yang bilangan yang di atas. Contoh ya. Contoh 1,254 tambah 0,003. Lihat anak-anak Ibu. Nah, contoh pertama ya. Lihat anak Ibu. Contoh pertama 1, bagaimana tadi bacanya? 254 ditambah 0,03. Nah, jadi di mana cara letak tanda komanya ini? Lihat, sejajar dengan bilangan yang di atas ya. Sejajar dengan bilangan yang di atas. Oke? Bukan asal dibuat-buat ya, bukan asal buat 1,254 tambah 0,043 ya, bukan asal dibuat-buat ya, bukan asal dibuat-buat. Oke, anak-anak Ibu lihat ya, 1,254 ditambah 0,03, bukan begini, ini salah. Jadi penjumlahan pecahan desimal, letak tanda komanya nak harus sejajar dengan bilangan yang di atas. Begitu juga nanti pengurangannya ya. Nah, lalu turunkan 4, 5 tambah 3 8, 2 tambah 0 tetap 2, koma ya, koma, lalu 1 tambah 0 1 ya. Jadi komanya harus sejajar. Nah, bagaimana cara bacanya? 1,284 ya, jangan 1,284. Tak boleh ya anak-anak Ibu ya. Oke, sudah mengerti? Dalam penjumlahan pecahan desimal, letak koma harus sejajar ya, harus sejajar. Nggak boleh seperti ini. No, ini salah. Oke, anak-anak Ibu sudah mengerti? Jadi pesan Ibu ya, dibaca buku, tonton video Ibu, catat anak-anak Ibu ya, catat biar lebih mengerti. Catat ya, jangan banyak bermain, nanti jadi capek sehingga tugas-tugas tidak terlaksana. Orang yang suka menunda-nunda waktu akan menimbulkan masalah. Apalagi kita daring atau pembelajaran jarak jauh anak-anak Ibu, kan Ibu nggak bisa pantau kalian kan. Nah, jadi ya, supaya semua tugas-tugas nak terkirim ya, kerjakan baik-baik, baca petunjuk, boleh ulang-ulang video Ibu tuh, catat dengan bagus anak-anak Ibu ya. Oke,